Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Adila Rosa sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Umum dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Intan Cahyani dan pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi Critical Book Review pada mata kuliah Filsafat Umum. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, Nurlaila Intan Cahyani, lalu ada rekan saya, Ana Herliana, Siti Nur Alina, Odi Kusuma, Zaki Rahmat, Muhammad Aril, dan Ian M. Sopian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil Critical Book Review terhadap buku Filsafat Umum karya Mulyadi dengan membandingkan dengan buku Filsafat Umum, sebuah pengantar karya Khairul Umam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan yang menjadi landasan berpikir kritis, logis, sistematis, dan universal. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Critical Book Review ini untuk menelaah serta mengevaluasi isi buku filsafat umum, terutama buku karya Mulyadi. Melalui CBR, mahasiswa dapat mengkritisi konsep-konsep filsafat, lalu memperjelas pemahaman serta menilai relevansi isi buku terhadap perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Selanjutnya adalah tujuan dari CBR. Yang pertama yaitu memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum, memahami hakikat ilmu pengetahuan dan filsafat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, menganalisis keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada identitas buku utama yang berjudul Filsafat Umum, ditulis oleh Mulyadi M. Hum, tahun terbit tahun 2020. Penerbitnya Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kota terbit di Bandung. Kemudian ada identitas buku pembanding yang berjudul Filsafat Umum, sebuah pengantar. Penulisnya Khairul Umam, MPD. Tahun terbitnya 2022 dan penerbitnya Diva Press. Kota terbit di Yogyakarta. Pada bagian ini saya akan menjelaskan perbandingan antara buku utama dengan buku pembanding. Pada bab 1 dan bab 2, buku utama itu membahas latar belakang pentingnya filsafat sebagai cara berpikir serta pengertian, objek, dan karakter berpikir secara filsafat. Sedangkan pada buku pembanding lebih fokus pada konsep dasar filsafat, asal-usul, objek kajian, karakteristik, serta pendapat dari para tokoh. Hubungan dari keduanya yaitu sama-sama menjelaskan dasar-dasar filsafat, namun buku utama itu lebih menekankan fungsi filsafat secara berpikir, sementara pada buku pembanding lebih luas cangkupannya karena menambahkan sejarah dan pandangan para tokoh. Selanjutnya pada bab 3 dan 4, buku utama itu membahas sejarah filsafat serta metode analisis dan sintesis dalam filsafat. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan kedudukan filsafat sebagai induk ilmu serta klasifikasi cabang-cabang filsafat seperti epistemologi, metafisika, logika, etika, dan estetika. Keduanya itu memiliki kesamaan karena membahas ruang lingkup filsafat. Perbedaannya, buku utama itu lebih menekankan pada metode berpikir, sedangkan buku pembanding itu lebih rinci dalam klasifikasi cabang filsafat. Lalu, selanjutnya pada bab 5 dan bab 6, buku utama membahas epistemologi dan berbagai aliran epistemologi. Sedangkan pada buku pembanding membahas rasionalisme, empirisme, positivisme, dan kritisisme. Keduanya itu sama-sama membahas sumber serta cara memperoleh pengetahuan, akan tetapi buku utama itu membahas secara umum, sedangkan buku pembanding itu lebih mendalam pada aliran-aliran tertentu. Kemudian, pada bab 7 dan bab 8, buku utama itu membahas ontologi dan aksiologi, sedangkan buku pembanding itu membahas cabang-cabang filsafat yang di dalamnya juga terdapat ontologi dan aksiologi. Hubungan dari keduanya yaitu sama-sama membahas hakikat keberadaan dan nilai dalam filsafat. Namun buku utama membahasnya lebih dalam, sedangkan buku pembanding memberikan gambaran yang lebih umum. Untuk buku utama, pada bab 9 dan 10, ini membahas etika, estetika, dan metafisika. Dan untuk buku pembandingnya, pada bab 2, ini membahas juga terkait etika, estetika, dan metafisika. Lalu
potensi perbandingan antara kedua buku tersebut, mereka sama-sama membahas terkait metafisika, etika, dan estetika. Tetapi pada buku utama lebih condong membandingkan pendekatannya terkait rasionalisme dan empirisme, sedangkan pada buku pembanding lebih menjelaskan pada konsep dasar dan ruang lingkup dari ketiga cabang tersebut. Untuk bab 11 dan 12 untuk buku utama ini membahas tokoh dan sejarah filsafat Yunani hingga pertengahan, sedangkan buku pembandingnya pada bab 3 sampai 8 terkait membahas tokoh dan sejarah filsafat Yunani hingga abad pertengahan. Lalu potensi antara perbandingan kedua buku tersebut ini membahas sejarah dan tokoh filsafat Yunani hingga abad pertengahan. Tetapi pada buku utama itu hanya menyajikan secara kronologis dan ringkas. Sedangkan pada buku pembanding lebih rinci berdasarkan tokoh dan periode. Lalu perbandingan buku pada bab 13 sampai 14 untuk buku utama itu membahas terkait tokoh dan sejarah filsafat di era modern. Sedangkan untuk buku pembandingnya pada bab 9 sampai 12 terkait membahas tokoh dan sejarah filsafat era modern juga. Dari kedua buku tersebut ini membahas terkait sejarah dan tokoh filsafat modern. Tetapi pada buku utama dia lebih ringkas, sedangkan pada buku pembanding lebih mendalami dan sistematis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan buku utama karya Mulyadi. Mengenai kelebihan pada buku utama, terdapat 3 poin. Yang pertama, materi tersusun sistematis. Lalu yang kedua, bahasa mudah dipahami. Dan yang ketiga, yaitu cocok sebagai buku pengantar filsafat. Sedangkan mengenai kelemahan dari buku utama karya Mulyadi ini, yang pertama itu minim ilustrasi atau visual. Lalu pembahasan beberapa topik masih umum. Dan contoh nyata masih terbatas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku pembanding. Kelebihan buku pembanding yang pertama, materi lebih lengkap dan mendalam. Yang kedua, menyajikan sejarah perkembangan filsafat secara rinci. Yang ketiga, memiliki identitas penerbit yang jelas dan kredibel. Kelemahan dari buku pembanding yang pertama, bahasa lebih formal dan padat. Yang kedua, banyak teks sehingga kurang ramah bagi pemula. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman dasar filsafat terlebih dahulu. Kesimpulan, buku utama memberikan pemahaman dasar filsafat secara sistematis dan mudah dipahami. Sedangkan buku pembanding menyajikan pembahasan yang lebih luas dan mendalam. Kedua buku saling melengkapi sebagai referensi untuk memahami filsafat secara komprehensif. Dan yang terakhir ada saran. Disarankan menggunakan buku utama sebagai referensi awal dan buku pembanding sebagai bahan pendalaman. Penulis juga disarankan menambahkan contoh kasus yang lebih aktual agar materi lebih aplikatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.